Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petani Milenial. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemupukan pembuahan ini ya. Tapi kita lihat dulu batang anggurnya. Nah, ini anggur varian Ninel. Yang awalnya ini batang bawahnya Caroline Black Rose, terus kita sambung dengan Ninel. Ini kurang lebih usia 5 bulan ya, kurang lebih usia 5 bulan setelah sambungan. Tapi alhamdulillah batangnya sudah cukup besar ya, ini setelunjuk lebih, hampir sejempol ini ya. Ini batangnya, batang utamanya ke atas ini. Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan udah hampir sudah cukup rimbun. Dan batang ranting-rantingnya sudah sebesar pensil bahkan lebih. Itu udah tanda-tanda bahwa anggur ini siap dibuahkan. Itu sudah cukup rimbun. Nah, kalau yang ini dari batang yang sini. Kemarin ada 2 batang yang kita sambung. Ini batang utamanya, ini jenis Isabella, ini udah lama, ini ditanam 2009 yang lalu. Tapi ya sampai besar, buahnya asem. Terus ini kita sambung di sini, ini bekas sambungannya masih agak kelihatan ya. Ini bekas sambungannya sini. Ini batangnya udah cukup lumayan, sejempol lebih. Ini batangnya sini. Ini sambungannya hampir sama, kurang lebih 5 bulan ya, tapi karena batang bawahnya udah besar, dia cepat pertumbuhannya dibandingkan kita nanam dari awal yang bibit kecil ya. Nah, makanya buat teman-teman sekalian yang punya anggur Isabella atau Red Master atau jenis lain yang asem, itu bisa menghubungi kami, nanti akan kita bantu sambungkan ya. Ini buktinya bahwa ketika nyambung dari yang batang bawahnya udah cukup besar, itu pertumbuhannya cepat ya, cukup lebat. Ini mata tunasnya udah kelihatan bulat, sudah sebesar pensil. Ini tanda-tanda udah siap dibuahkan. Ini varian Ninel. Kalau Ninel sumbernya dari Ukraina ya. Nah, nanti pemupukan pembuahannya seperti apa akan kita contohkan. Makanya ikuti terus videonya, oke? Teman-teman sekalian, kita akan melakukan pemupukan anggur pra pruning ya, sebelum pruning ya. Ini pupuk yang kita gunakan apa supaya nanti ketika di pruning bisa berbuah bagus dan maksimal ya. Nah, itu pupuk yang kita gunakan itu MKP. Yang pertama MKP ini ya, ini dari Pak Tani. Terus yang kedua itu ada KNO 3 putih, sama juga dari produknya Pak Tani. Ini sama boron plus MGO, itu dari CV Agrojaya Lestari ya. Nah, ketika pupuk ini nanti penggunaannya akan kita oplos ya. Kalau dalam kemasan ini itu untuk MKP itu per 3 atau sampai 5 gram itu per liter air. Nah, sama juga ini yang KNO 3 putih, itu dosisnya untuk dikocor itu 2 sampai 5 gram per liter air. Nah, kalau boron ini ini 1 atau 2 gram per liter air ya. Itu dikocor atau disemprotkan itu seminggu sekali. Pemupukan untuk pembuahan itu seminggu sekali. Nah, untuk anggur itu pemupukannya itu kita lakukan 1 bulan sebelum dipangkas, dan nanti setiap minggu sekali kita kocor dengan pupuk yang ketiga jenis ini dengan dosis yang sama. Nah, karena ini tadi 5 gram per liter air, sementara kita akan melakukan pemupukan untuk 3 pohon yang siap dibuahkan, itu kita menggunakan 15 liter air ya.
sudah kita siapkan 15 liter air. Ini kita pakai ember 20 liter air, ember bekas cat ya. Ini kita isi tidak penuh. Ini isinya kurang lebih 15 liter air, dan sudah kita kurangi ini nanti untuk melarutkan ya. Jadi intinya untuk satu ember itu kita butuhkan 75 gram ya. 75 gram. Nanti kita untuk ukurannya kita memakai sendok ini. Nah, ini satu sendok ini kurang lebih 15 gram. Makanya untuk ketiga pupuk ini nanti 15 liter air itu kita kita tambahkan dengan ketiga pupuk ini itu sebanyak 5 sendok. Nah, pembagiannya itu untuk MKP kita gunakan 2 sendok, KNO3 putih kita gunakan 2 sendok, dan boron ini kita gunakan 1 sendok makan. Ya, itu pemupukannya kita lakukan setiap minggu sekali. Ya, supaya nanti ketika dipangkas buah anggurnya bisa berbuah banyak, pohon anggurnya bisa berbuah banyak dan maksimal ya. Ya, sekarang kita lakukan pengoplosan ya. Kita masukkan dulu MKP-nya. Nah, kurang lebih segini ya. Ini kita masukkan di sini dulu. Ini kita gunakan 2 sendok. Sini. Terus KNO3 putih juga kita gunakan 2 sendok. Seperti ini ya. Nah, untuk boronnya itu kita gunakan 1 sendok saja, karena boron ini dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah yang di bawah dari pupuk makro. Jadi kalau kedua ini kan termasuk pupuk makro, kalau ini termasuk pupuk mikro gitu ya. Terus dia dalam jumlah sedikit tapi selalu dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini kita aduk sini. Kita larutkan di sini biar mudah ya untuk pencampurannya. Kalau boron dia jadi berwarna oranye ya. Udah larut. Setelah itu kita masukkan di sini. Nah, ini sudah siap kita aplikasikan. Nah, ini tadi kan 15 liter, itu per tanaman 5 liter saja. Nah, nanti beda lagi untuk yang kita gunakan di dalam pot ya. Pohon anggurnya ya, tadi udah kita sampaikan. Nah, ini penyiramannya di sini aja. Ini kita siram keliling. Ini kalau dosis seperti ini aman. Nah, ini nanti kita lakukan setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan sebelum pangkas. Terus yang kedua ini batangnya ini. Kocor di situ ya. Ya, kalau kita larutkan seperti ini manfaatnya itu nutrisi cepat terserap oleh tanaman. Jadi tidak ada penguapan, beda dengan hanya kita taburkan di sekeliling. Ya bisa, tapi nanti nutrisinya tidak terserap maksimal. Nah, ini yang usia 5 bulan sudah segini. Ini ranting-rantingnya juga udah besar.
Ini juga sekalian kita buahkan. Jadi ukuran buah itu bukan tahun, 1 tahun atau 2 tahun, tapi batang utamanya sudah kuat dan ranting-rantingnya sudah sebesar pensil, itu bisa dibuahkan. Sudah cukup rimbun ini. Ya itu tadi teman-teman sekalian, cara aplikasi pemupukan pembuahan menggunakan pupuk MKP, KNO3 dan boron. Ya, silahkan sekali lagi buat teman-teman yang sekalian yang baru hadir di channel ini, silahkan di subscribe, like, dan share videonya supaya supaya bisa berkembang dan selalu memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.